Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ah. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum cyber law. Hukum cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa siber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan yang harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya atau sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Di internet, hukum itu adalah cyber law, hukum yang tidak khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas, cyber law bukan hanya meliputi tindakan kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning, pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature, dan masih banyak lainnya. Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan di dalam internet sebagai bagian pada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari pemegang atau bisnis usaha. Adapun beberapa aspeknya, yang pertama di sini aspek hak milik intelektual, yaitu yang memberikan perlindungan hukum dan pembuat karya. Contohnya itu seperti hak cipta dan hak paten. Yang kedua yaitu yurisdiksi hukum dan aspek yang terkait. Komponen ini menganalisis dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Yang ketiga, landasan pengguna internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan. Yang keempat di sini aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yuridis negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya ada aspek hukum yang menjamin keamanan dari pengguna internet. Yang selanjutnya ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan di bidang internet sebagai bagian daripada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan akuntansi. Dan yang terakhir di sini ada aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, atau mengejek dan menghinakan. Itu tadi adalah penjelasan dari beberapa aspek. Selanjutnya di sini adalah penerapan cyber law. Dengan semakin banyaknya kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh para pelakunya, maka dibuatlah cyber law agar kejahatan dalam dunia maya tidak terus-menerus meningkat jumlahnya dan keamanan tetap terjaga. Selain itu juga untuk mengontrol perkembangan jaringan internet agar tidak semakin luas ke arah yang negatif dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang semakin besar lagi. Cyber law ini telah diberlakukan terlebih dahulu di Amerika Serikat, Australia. Di Indonesia sendiri baru disahkan undang-undangnya informasi dan transaksi elektronik. Ini maka segala aktivitas di dalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk dapat menerapkan cyber law di Indonesia diperlukan
perhatikan akar penyebabnya terlebih dahulu. Adanya 3 aspek jenis usaha mengatasinya, yaitu masing-masing dipandang dari sisi teknis, bisnis, dan sosial. Dipandang dari perspektif bisnis, internet dipandang sebagai suatu medium atau alat atau sarana sebagai jangkauan kepentingan dalam usaha untuk melakukan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Tanpa adanya konteks kehubungan, maka tidak terjadinya peristiwa bisnis. Maka terlihat jelas bahwa adanya langkah-langkah secara teknis yang harus dilakukan untuk dapat mengawasi keberlangsungan operasional infrastruktur jejaringan internet. Salah satunya adalah upaya menerapkan cyber law untuk mengatasi kejahatan di dunia maya. Indonesia telah memiliki undang-undangnya, yaitu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mulai berlaku sejak 21 April 2008, terdiri dari 13 bab dan 54 pasal dan konteks struktur hukum dalam Indonesia. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai sumber hukum. Kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan terakhir adalah kode etik seperti kode jurnalistik. Dan dari sisi hukum dan implikasinya, hukum itu dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat yang bersifat memaksa dan dikenakan sanksi apabila melanggarnya. Itulah penjelasan dari materi yang kedua dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.